Assalamualaikum WRWB. Perkenalkan kami dari kelompok 20 yang beranggotakan Mo, Wildan Al-Fatih, Condo Leza Crismanta dan Syafina Kristi. Di sini saya akan menerangkan PowerPoint yang telah kita susun yang berjudul Fenomena Bahasa Kotor, Tren atau Tantangan. Pertama masuk ke bagian latar belakang penggunaan bahasa kotor di kalangan anak muda sekarang makin sering terlihat, terutama di media sosial atau pergaulan sehari-hari. Biasanya, bahasa ini dipakai untuk meluapkan emosi, frustrasi, atau sekadar bercanda dengan teman. Tapi, ada kekhawatiran kalau kebiasaan ini bisa berdampak buruk pada cara kita berkomunikasi dan membentuk kepribadian. Banyak yang bilang pengaruh media dan lingkungan sosial. Yang lebih santai bikin bahasa kasar jadi lebih biasa. Tantangannya buat generasi muda adalah gimana tetap asik berkomunikasi tanpa harus pakai kata-kata kasar yang bisa merusak hubungan atau citra diri. Sekarang masuk ke bagian rumusan masalah. 1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penggunaan bahasa kotor di kalangan generasi muda? 2. Bagaimana peran media sosial dalam menyebarkan penggunaan bahasa kotor di kalangan generasi muda? 3. Langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan bahasa kotor dalam pergaulan sehari-hari? Tinjauan pustaka. Bentuk komunikasi manusia beragam, orang mengirimkan informasi secara langsung satu sama lain dalam bentuk pikiran, ide, niat, perasaan, dan emosi. Kegiatan komunikasi ini berlangsung hari demi hari, dari waktu ke waktu, selama seseorang hidup dan selama beraktivitas. Jika diperhatikan, manusia akan menemukan bahwa komunikasi adalah kegiatan yang paling penting dalam kehidupan sosial. Bahkan dapat dikatakan bahwa dimanapun manusia hidup dengan orang lain akan selalu ada aktivitas komunikasi karena komunikasi merupakan kebutuhan hidup manusia. Masdul, 2018. Komunikasi yang dilakukan telah membawa manfaat dan kebaikan dalam kehidupan. Di sisi lain, komunikasi juga memberi kerugian, konflik, bahkan bencana dalam kehidupan manusia. Hal tersebut terjadi karena manusia lupa menempatkan dan menjunjung etika dalam berkomunikasi. Sekarang masuk ke bagian metode dan pengumpulan data. Hasil. Setelah dilakukan riset dan wawancara pada tanggal 5 Oktober 2024, kelompok kami menyimpulkan bahwa kebiasaan berkata kotor telah dinormalisasi di lingkup masyarakat maupun mahasiswa. Meskipun tidak semua. Di samping itu sebagian besar mahasiswa masih mempertahankan nilai-nilai adab, etika, di tengah gempuran bahasa kotor di lingkungannya. Berikut adalah cuplikan wawancara yang telah kita lakukan. Seberapa sering sih kakak tuh dengar lingkungan kakak tuh ngomong kasar atau mungkin kakak sendiri pernah? Mungkin 8 1 dari 10 berarti 8 ya? Ya sering. Terus menurut kakak apakah ngomong-ngomong kasar gitu udah dinormalisasi gitu di lingkungan mahasiswa? Kalau melihat dari lingkungan sendiri itu menurut aku memang udah dinormalisasi sama mereka sih, padahal memang menurutku seharusnya enggak. Menurut kita ada nggak tips atau saran yang mengantisipasi atau mencegah biar mereka tuh nggak jadi terbiasa gitu? Kalau itu mungkin kita harus membiasakan diri sendiri sih, maksudnya kita harus ada niatan kalau memang ngomong kayak gitu tuh nggak baik. Kalau nggak dari diri sendiri, misalnya dari orang lain pun kalau nggak ada niat juga kayaknya sulit. Udah, terima kasih ya kak. Ya. Sih itu udah kayak jadi kebiasaan sih buat teman-teman, tapi kalau misalnya dari aku sendiri itu kayak belum bisa menormalisasikan, apalagi yang kata-kata kasarnya itu yang benar-benar kasar gitu, bukan cuman kayak anjir atau apa.
lebih kayak ditahan dulu, terus jangan langsung nyeletuk gitu sih kalau ngomongnya. Kalau kamu gimana? Ya mungkin kita perbanyak lingkungan yang berteman-temannya yang kayak yang sabar juga gitu, jadi kayak iya nggak yang toksik, kayak jauhin yang toksik. Terus kalau misalnya temennya ngomong kasar tuh diingetin sih. Pembahasan faktor yang memengaruhi maraknya penggunaan bahasa kotor di generasi muda. 1. Pengaruh dari lingkungan sekitar. 2. Pengaruh pergaulan teman yang lebih dewasa. 3. Pengetahuan bahasa yang lemah. 4. Pengaruh sosial media. Peran medsos. Terdapat penyimpangan penggunaan bahasa secara pragmatis dalam propaganda politik yang diunggah melalui media sosial. Penyimpangan tersebut adalah adanya bentuk sarkasme yang sengaja dibuat untuk tujuan menyerang lawannya baik secara eksplisit maupun implisit. Bentuk sarkasme yang muncul menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran etika komunikasi sebagai wujud ketidaksantunan masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia di media sosial. Hal ini tidak boleh dibudayakan karena berbahaya bagi pembentukan karakter generasi muda bangsa Indonesia. Berikut adalah tips dan trik untuk mengurangi bicara kotor. 1. Berbaur dengan lingkungan yang positif vibes. 2. Tidak mudah terpancing, terprovokasi yang mengakibatkan amarah. 3. Berpikir sebelum berbicara. 4. Belajar mengendalikan emosi. 5. Membiasakan mengganti kata kotor dengan kata yang baik. 6. Memberi batasan atau konsekuensi yang jelas sebagai akibat berkata kotor. 7. Pendekatan empati agar lebih peka terhadap perasaan orang lain. Dan ini adalah bagian rekomendasi serta referensi yang telah kita temukan. Sekian dari kelompok kami meminta maaf jika ada kesalahan dalam PowerPoint yang telah kami susun. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.